Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Manajemen dan Operasi Pelabuhan, dosen pengampu Insinyur Trimulyono, Master Teknik, yang beranggotakan Dimas Adriansyah, NIM 15115247, saya Nurul Wasadila Putri 15115249, Fadlan Rizky Sawamadani 15115252, Rukma Haji Nagama Said 15115257, dan yang terakhir Muhammad Naufal Abdullah 15115277. Next. Indikator kinerja utama sebagai alat perencanaan strategis dan manajemen. Next. Bab 8, indikator kinerja utama sebagai alat perencanaan strategis dan manajemen. Perencanaan strategis mengembangkan dan manajemen melebihi tujuan perusahaan. Kerjasama tim terbaik datang dari pria yang bekerja secara mandiri menuju satu tujuan bersama-sama, yaitu dari James Cash Penny, founder of GC Penny. Tujuan utama dari perencanaan pelabuhan adalah desain strategis dari fasilitas yang efisien yang berfungsi sebagai komponen fungsional dari jaringan transportasi lokal, nasional, dan global. Kerja melalui langkah-langkah: 1. Mencapai pemanfaatan dan perluasan layanan dan kegiatan yang optimal. 2. Menarik investasi dari sumber terpercaya. 3. Memprediksi tren dan perkembangan industri jangka pendek, menengah, dan panjang, sistem dan fasilitas pelabuhan fungsional yang memenuhi permintaan pelanggan dalam jangka waktu lama periode. Yang keempat, memberikan efisiensi secara keseluruhan dan pengawasan kerja, pengukuran dan pengendalian kerja, operasi pelabuhan, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, input dan output pelabuhan, misalnya dalam operasi teknologi pemasaran dan sebagainya. Yang kelima, menetapkan peran pelabuhan sebagai penyedia logistik utama dalam antarmuka antara laut, darat, dan udara. Yang keenam, mengembangkan riset intelijen bisnis atau pelabuhan. Yang ketujuh, akibatnya membangun ceruk pasar pelabuhan. Yang kedelapan, membangun kemitraan jangka panjang dengan pelanggan. Next. Proses perencanaan ini berfokus pada efisiensi, biaya, dan waktu, keunggulan operasional, keselamatan, kemampuan teknologi, kepatuhan terhadap peraturan, dan sebagainya. Hasil dari strategi perencanaan pelabuhan yang efisien dapat dengan jelas pada volume kargo diangkut melalui rantai logistik. Next. Studi kasus pelabuhan Haifa, Israel, pelabuhan efisien. Menurut laporan khusus yang diterbitkan oleh OECD pada tahun 2012, di pelabuhan paling efisien di dunia, pelabuhan paling efisien keempat di dunia adalah pelabuhan kontainer Haifa. Peringkat luar biasa, Haifa sebagai keempat di antara 41 pelabuhan dunia yang menang di perlombaan efisiensi benar-benar dibenarkan berdasarkan prinsip bahwa ukuran port belum tentu mencerminkan efisiensinya. Port yang lebih kecil bisa sangat efisien. Next. Pada tahun 2012, Pelabuhan Haifa mulai memenuhi potensi di Terminal Karmel, salah satunya terminal peti kemas terbesar dan tercanggih di Mediterania, dengan kapasitas sekitar 1 juta TEU per tahun, dan dengan koks gantry yang luar biasa keren, dan RMG direct con. Ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh para pengambil tinggalan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadlan. Keuntungan Pelabuhan Haifa. Pelabuhan ini memiliki banyak keunggulan tersendiri, yaitu yang pertama, letak geografis yang strategis dekat dengan jalur pelayaran tersibuk di dunia dari dan ke terusan Suez. Yang kedua, teknologi ukuran efisiensi Haifa yang canggih, berkapasitas tinggi, berteknologi tinggi. Yang ketiga, berkelanjutan layanan, operasi 24/7, layanan berkelanjutan, bahkan antar shift untuk truk dan terminal peti kemas.
Haifa Port dan aplikasi Navis dan terminal operasi sistem. Haifa adalah salah satu pelabuhan pertama di dunia yang menerapkan KL yang merupakan pendukung utama alat rantai lapis dengan tujuan utama memantau dan mengendalikan aliran pergudangan dan distribusi kargo. Sistem yang efisiensi ini digunakan pada desktop dan seluler telepon untuk menunjukkan cara kerja setiap pekerjaan, setiap derek, setiap detik di dermaga dan di area penyimpanan, seperti yang ditandai dengan hijau, kuning, dan warna merah. Kepemimpinan Haifa. CEO Haifa Port Mandin Zalman dianggap sebagai salah satu dari eksekutif pelabuhan paling berpengalaman di Israel, dengan tidak kurang dari 4 suku sebagai CEO di pelabuhan Eilat dan Haifa. Dia menyelesaikan 4 dekade di pelabuhan Israel dan di Kementerian Perhubungan. Strategi harga pelabuhan, tarif perubahan dan daya saing. Paradoks permintaan pengiriman secara langsung tergantung pada permintaan faktor produksi, misalnya pelabuhan dan layanan maritim, dan karena itu akan menentukan harganya. Namun dalam perdagangan pengiriman dunia nyata, ini tidak terjadi, meskipun permintaan tinggi untuk pengiriman selama 50 tahun terakhir. Harga eceran di negara maju dan berkembang telah meningkat setidaknya 300%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rukmaji. Strategi pelabuhan, tarif perubahan, dan daya saing. Penetapan harga pelabuhan dan mekanisme penetapan tarif sangat bergantung pada mengikuti satu, sebuah pengeluaran yang mencakup sebuah pengeluaran yang dilakukan oleh entitas pelabuhan. Dua, ada pendapatan adalah bagian pelabuhan dari pendapatan yang dihasilkan untuk pemilik kapal dan kargo pemilik yang otoritas pelabuhan dapat terima sebagai imbalan atas layanan yang diberikan. Yang ketiga ada laba diperkirakan dengan selisih antara input atau faktor produksi, kelebihan semua biaya layanan, dan output atau biaya layanan yang disediakan dan variabel dan tetap pengeluaran biaya. Dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Profit sama dengan S dikurang VSC dikali Q dikurangin FSC, di mana S adalah harga satuan layanan, FSC adalah biaya variabel unit layanan, Q diukur kuantitas layanan, dan FSC adalah biaya layanan tetap. Next. Sistem penetapan harga dan pertimbangan penetapan harga. Penetapan harga, investasi, dan diferensiasi pasar. Penetapan harga adalah strategi pertumbuhan pelabuhan yang kuat. Ini adalah alat penghasil dana yang memungkinkan pelabuhan untuk menghasilkan sumber daya yang diperlukan untuk investasi dan ekspansi baru. A. Harga dan kompetisi pelabuhan. Meningkatnya persaingan antar pelabuhan memaksa mereka untuk menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan, didukung secara ekonomi. Penetapan harga adalah instrumen berharga yang membantu pelabuhan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam rencana pembangunan pelabuhan. Yang B, biaya yang lebih rendah atau biaya yang terlalu mahal. Prinsip dasar penetapan harga pelabuhan menunjukkan bahwa tarif harus mencerminkan pasokan hubungan permintaan pada waktu tertentu dalam siklus pasar. Karena harga pelabuhan adalah produk sebagai hasil dari keseimbangan pasar. Idealnya, manajer pelabuhan harus menahan diri dari pengisian dan berlebihan, yang adalah suatu kondisi ketika biaya jasa kepelabuhanan jauh lebih tinggi dari kedua biaya aslinya, dan nilai atau manfaat yang dinikmati pelanggan. Next. C. Penetapan harga dalam sistem pelabuhan terpusat versus terdesentralisasi. Agar mekanisme penetapan harga dan tarif berhasil, tingkat fleksibilitas dan otonomi diperlukan. Sistem pelabuhan terpusat biasanya kurang fleksibel dan membutuhkan lebih banyak waktu dalam pemrosesan data dan persetujuan. Yang D. Harga pelabuhan dan cakupan biaya. Tujuan utama pelabuhan adalah untuk menutup keseluruhan biaya tetap dan variabel pelabuhan. Menutupi biaya untuk layanan yang ditawarkan diperlukan untuk mengamankan pendapatan yang setara dengan atau sebaiknya melebihi biaya kebijakan ekonomi pelabuhan dapat bervariasi, karena pelabuhan tertentu dapat mengadopsi kebijakan yang fleksibel, di mana pelabuhan keseluruhan pelabuhan harus menutupi atau melebihi pengeluaran keseluruhan pelabuhan.
Next. Layanan dan tarif pelabuhan. Yang pertama ada port base di kapal atau dibayar oleh pemilik kapal. Yang kedua ada iuran pelabuhan pada kargo yang dibayar oleh penyewa atau pengirim atau penerima kargo. Yang ketiga ada alat bantu navigasi ditetapkan oleh pihak charter. Yang keempat ada pilotage ditetapkan oleh pihak charter. Yang kelima ada towage ditetapkan oleh pihak charter. Yang keenam ada berthing and unberthing ditetapkan oleh pihak charter. Yang ketujuh ada berth occupancy atau waktu ditentukan oleh pihak charter. Yang kedelapan ada penanganan kargo di pelabuhan dan biaya bongkar muat atau ditetapkan oleh pihak pencharter. Yang 9 ada sewa CHE terminal. 10 ada layanan kapal bunkering ditentukan oleh pihak charter. Yang 11 ada pelayanan kapal, air, pembuangan sampah, pengelolaan air balas, pembangkit listrik, dan biaya komunikasi. Next. Mengukur keuangan dan kinerja operasional. Seiring dengan berkembangnya manajemen pelabuhan modern dan industri perkapalan, indikator kinerja utamator atau KPI atau indikator keberhasilan utama menjadi alat manajemen pelabuhan utama digunakan untuk mengukur produktivitas dan efisiensi. KPI memungkinkan otoritas pelabuhan antara lain entitas bisnis untuk menguraikan dan mengukur tingkat pertumbuhan mereka antara pengaturan dan pencapaian tujuan perusahaan mereka. Next. Posisi port saat ini dapat diukur dengan KPI dalam 4 bidang yang berbeda, yaitu ekonomi, pemasaran, operasional, dan metrik SDM. Metrik ekonomi adalah pelabuhan yang sukses berusaha keras untuk mencapai efisiensi biaya, ekonomi skala, dan maksimalisasi keuntungan di sektor perusahaan penting. Yang kedua ada metrik pemasaran dan layanan pelanggan. Kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan pelabuhan berkisar pada memenuhi dan melampaui harapan klien melalui penyampaian layanan nilai tambah. Yang pertama ada kepuasan pelanggan yang dirasakan gelandangan perusahaan, pemilik kapal, manajer kapal, penyewa, industri, dan masyarakat. Yang kedua ada retensi, klien yang ada. Yang ketiga ada akuisisi atau kerugian pangsa pasar. Yang keempat ada penetrasi pasar baru atau ceruk pasar. Kemudian ada metrik operasional. Ini memerlukan pengukuran produktivitas operasional melalui KPI untuk memperkirakan rasio output ke input. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Dimas Andriansyah. Perencanaan strategis. Perencanaan dan pengembangan strategis pelabuhan saat ini dan di masa yang akan datang meliputi yang pertama ada menghidupkan kembali status kepemimpinan pelabuhan di seluruh dunia secara berkelanjutan tata krama. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya navigasi pelabuhan, infrastruktur, dan suprastruktur, merancang perspektif jangka panjang untuk akses pelabuhan stability di seluruh rantai pasokan. Yang ketiga, ada perbaikan jangka panjang dari nilai tambah pelabuhan yang tinggi secara nasional dan tingkat benua. Yang keempat, memperbaiki akses pedalaman untuk mempercepat pertumbuhan antar moda perdagangan, moda integrasi semua moda transportasi dengan Belgia, rencana induk mobilitas transportasi nasional. Yang kelima, menerapkan rencana inovasi yang kuat untuk mempertahankan peran utama dari kedudukan sosial dan keunggulan kompetitif pelabuhan. Next. Peralatan pelabuhan dan fasilitas beroperasi pemeliharaan dan penyusutan. Karena era modern, untuk pelabuhan dan industri maritim semakin memperhatikan penguatan daya saing pelabuhan. Industri ini berupaya untuk mengurangi tantangan kontemporer dalam konfigurasi pusat multiperusahaan yang sangat rumit. Otoritas dan manajer pelabuhan mencari solusi dan pertumbuhan perusahaan melalui alternatif yang digerakkan oleh manusia dan teknologi. Pertama, faktor teknologi diatasi melalui sejumlah besar inovasi dan investasi besar di bidang TI, suprastruktur, dan infrastruktur pelabuhan. Kedua, faktor manusia dikaitkan dengan masalah kepemimpinan dan kerja tim.
pengembangan bakat dan produktivitas SDM, masalah serikat pekerja, pemogokan, kondisi kerja, dan sebagainya. Strategi manajemen dan pengembangan SDM yang baru atau yang diciptakan kembali diterapkan untuk mengatasi tantangan pelabuhan modern. Next. Peralatan penanganan kargo pelabuhan. Jenis peralatan penanganan kargo pelabuhan dapat bervariasi sesuai dengan yang pertama, sebuah portofolio investasi pelabuhan dan batasan anggaran. Yang kedua, efisiensi energi dan emisi ditentukan sesuai dengan batasan lingkungan pelabuhan dan negara bagian. Yang ketiga, biaya energi ditentukan sesuai dengan batasan keuangan pelabuhan. Yang keempat, jenis kapal dan kargo yaitu kapal tanker, LNG, peti kemas, breakbulk, kapal reefer, bulk carrier, dan sebagainya. Yang kelima, ukuran kapal atau volume kargo dan batasan draft pelabuhan, misalnya membandingkan megaport laut dalam yang mampu menangani ULCC sebagai lawan dari pelabuhan yang lebih kecil dengan batasan draft, yang mungkin memerlukan kapal pengumpan dan pengaturan penanganan kargo lainnya. Next. Studi kasus Port of Houston, Texas. POHA persamaan untuk sukses. Yang pertama, tahun 1914, pelabuhan pertama yang dibangun dengan modal federal dan melengkapi dukungan modal negara bagian, membuka jalan menuju pertumbuhan bagi sebagian besar pelabuhan Amerika Serikat. Yang kedua, tahun 1919, distribusi kapas langsung pertama ke Eropa dilakukan di atas kapal MV Merrimont 274. Yang ketiga, 1956, kapal peti kemas pertama MV Ideal X. Yang keempat, tahun 1981, kereta peti kemas bertumpuk pertama. Yang kelima, tahun 1997, terowongan beton panjang 1041 dikali 35 diameter adalah terowongan terbesar yang dipindahkan sebagai bagian dari operasi pengerukan dan pengembangan pelabuhan tanpa menutup saluran kapal Houston. Terowongan tersebut kemudian digantikan oleh jembatan Fred Hartman. Logistik keseluruhan untuk mengalihkan kargo adalah yang paling efisien dengan 0 kecelakaan dan 0 efek pada keselamatan navigasi pelabuhan. Yang keenam, ada tahun 2000, pelabuhan pertama yang melakukan pengujian emisi udara dan perangkat luar ruangannya. Yang ketujuh, tahun 2002, pelabuhan pertama yang memenuhi persyaratan ISO 14001 untuk keunggulan lingkungan. Yang terakhir, tahun 2004, pelabuhan pertama yang diakreditasi ulang dengan standar ISO 14001. Next. Daftar peralatan pelabuhan. Daftar peralatan pelabuhan biasanya dikembangkan melalui perangkat lunak pelabuhan, berisi informasi yang berkaitan dengan semua departemen dan fungsi pelabuhan. Dari manajemen puncak, perencanaan pelabuhan, dan perspektif akuntansi, daftar aset pelabuhan yang efisien diperlukan. Daftar ini juga digunakan untuk tujuan komersial untuk Departemen Operasi Kargo. Selain itu, Departemen Teknis dan Pemeliharaan Pelabuhan memastikan bahwa daftar tersebut sejalan dengan rencana pemeliharaan, inspeksi, audit, perbaikan, penjualan, dan pembelian terjadwal mereka. Next. Ada IT, logistik, dan peralatan pelabuhan operasional. Pelabuhan modern dilengkapi dengan berbagai macam mesin berteknologi maju, yaitu TI, kontrol sistemik, dan perangkat lunak penanganan kargo dengan titik fokus utama sebagai berikut. Yang pertama, ada jaringan perdagangan digital global. Yang kedua, ada sistem alarm dan notifikasi berbasis IT. Yang ketiga, ada layanan lalu lintas kapal atau VTS. Next. Yang akan dibacakan oleh Noval. D.
teknologi logistik yang inovatif. Sistem logistik modern berusaha meningkatkan semua efisiensi sambil minimalkan biaya operasi dan pemeliharaan. Sistem manajemen gudang adalah komponen penting dari pelabuhan dari jaringan logistiknya saat mereka mengelola, mengontrol, dan memantau kargo dalam proses penerimaan, penyimpanan, pengambilan, dan pemindaian, pengakapan, dan pengiriman. Bed order atau in-motion checkwater dirancang untuk memeriksa berat kiriman saat bergerak dan menolaknya jika beratnya kurang atau kelebihan berat badan, yaitu jika beratnya tidak sesuai dengan bill of lading atau kontrak pengangkutan. Next. F. Sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis menjadi semakin penting di lingkungan pergudangan modern saat ini, di mana waktu sama pentingnya dengan penyimpanan berdensitas tinggi untuk kontainer, palet, dan sebagainya. G. Teknologi sistem penyortiran mewakili solusi canggih yang dapat dengan cepat dan tepat menggabungkan aliran kargo beragam volume tinggi ke dalam berbagai segmen pengiriman yang telah ditentukan sebelumnya untuk transportasi dan distribusi. H. Sistem konveyor otomatis tidak secanggih atau dengan kapasitas angkat berat yang sama seperti SST di atas, namun memastikan transfer kontainer, kotak, dan sebagainya berkecepatan tinggi dan tanpa cacat. Ke-1/0 dengan sistem logistik lainnya dalam jarak jauh di dalam pelabuhan. Next. Robot industri, alat logistik yang sangat berharga untuk WMS yang berdasarkan label barcode dan RFID, mampu mengidentifikasikan kargo, pengambilan pesanan, pembuatan palet, dan depolitasi, pengepakan produk, pelabelan, dan sebagainya. J. Peningkatan sistem penanganan kargo untuk meningkatkan kinerja operasional. K. Sistem IT logistik meliputi hal-hal berikut ini. 1. Teknologi seluler dengan pemindai kode batang bawaan untuk memungkinkan identifikasi wadah. 2. Perangkat lunak WMS dirancang khusus untuk melayani seluruh jaringan logistik dan dibedakan menjadi A. Pemantauan bisnis, B. Pemantauan operasional, dan C. Pemantauan integrasi penanganan kargo. Next. Faktor manusia dalam kinerja pelabuhan. Faktor manusia menjadi sebagai penting dalam pengelolaan pelabuhan modern, dan namun ini adalah elemen yang telah diabaikan selama dekade terakhir globalisasi dan teknologi inovatif. Namun krisis ekonomi 2008 bertindak sebagai peringatan untuk industri, karena mega pelabuhan dengan teknologi mutakhir mengalami perdagangan besar, kerugian finansial karena mengabaikan elemen manusia. Manajemen pelabuhan semakin diminta untuk meningkatkan kapitalisasi manusia. Perusahaan telah melalui sejumlah besar metode SDM sebagai berikut. 1. Sebuah proses rekrutmen yang rajin dan efisien. 2. Motivasi pekerja melalui tunjangan kerja. 3. Meningkatkan pelatihan. 4. Mengakui dan menghargai inovasi. 5. Mendorong promosi internal sebagai lawan dari perekrutan eksternal. Next. Ringkasan. Operasional pelabuhan secara umum meliputi kegiatan arus barang, waktu, pelayanan kapal, rasio, pemakaian fasilitas dermaga, biaya bongkar muat barang. Ini sebagai dasar memperhitungkan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, pelabuhan biasanya juga memberikan layanan untuk 5 kegiatan berikut. Pertama, pelayanan kapal atau labu pandu, tunda, dan tambat. Kedua, handling, bongkar muat, peti kemas, curah cair, curah kering, kendala kargo. Ketiga, embarkasi dan debarkasi penumpang. Next. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya ada yang mau nanya nggak? Mau nanya dong. Silakan. Tadi kan untuk memastikan penentuan lokasi yang akurat itu melalui sistem penentuan global dan RFID ya.
Boleh nggak jelasin kegunaan RFID itu seperti apa? Oke, ditahan. Tahan dulu ya. Bentar. Ada lagi yang mau nanya? Jadi Mas, saya Fadli Auliano dari kelompok 3 yang bertanya nih. Pada perencanaan strategis, apa aja sih faktor yang dibutuhkan untuk mengurangi tantangan kontemporer dalam konfigurasi pasar multi perusahaan yang sangat rumit pada era modern sekarang? Udah itu aja. Oke, ada lagi yang mau nanya nih? Ini udah nggak ada yang mau nanya lagi. Pertanyaan pertama dari Sanas dijawab oleh Dimas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Syaknas. Tadi pertanyaannya tentang RFID ya. Iya. Jadi RFID itu adalah Radio Frequency Identification, sebuah perangkat kecil yang dapat menyimpan informasi jauh lebih banyak dibandingkan dengan teknologi label yang berbarcode. Serta informasi teknologi juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses suatu produksi. Apa puas, Agnes? Oke, makasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Fadli akan dijawab oleh Fadlan. Jadi pertanyaannya, pada perencanaan strategis, apa saja faktor yang dibutuhkan untuk mengurangi tantangan kontemporer dalam konfigurasi pasar multi perusahaan yang sangat rumit pada era modern ini? Jawabannya, ada dua faktor. Yang pertama, faktor teknologi diatasi melalui sejumlah besar inovasi dan investasi besar di bidang TI, infrastruktur pelabuhan. Yang kedua, faktor manusia dikaitkan dengan masalah kepemimpinan dan kerja tim, mengembangkan bakat dan produktivitas SDM, serikat, pekerja pemubukan kondisi kerja dan sebagainya. Nah, gimana Fadli jawabannya?
Puas. Oke, makasih Li. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.